Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam video saya yang kedua, yaitu tentang pembelajaran Mayop. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang membuat daftar akun dan mengisi saldo awal. Untuk pertama kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya menginput nama-nama atau daftar-daftar akun. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengedit akun, memasukkan akun atau menginput akun yang baru. Yang ketiga adalah menghapus akun. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita video bagian berikut ini. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita setelah buka Mayopnya, nah, seperti tampilan seperti ini, kita langsung saja kita buka open file. Tentunya file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya sudah buat kemarin itu di video saya yang sebelumnya, yaitu ini. Nama file adalah 11AK1, ini adalah nama kelasnya, nomor 1 adalah nomor absen, yoga itu namanya, dan PT Food Makmur ini saya singkat. Food MKR ini adalah nama perusahaan yang kita masukkan ke dalam Mayop ini. Seperti yang dulu pernah saya bilang, nama perusahaan akan menjadi nama file secara otomatis. Baik, kita langsung saja, kita akan buka ini, open. Oke, kita langsung aja pilih no. Kita maximize dulu. Oke, kita langsung saja. Tampilan Mayop yang pertama ketika kita buka file adalah seperti ini. Nah, ini ada tabulasi di atasnya ya, ada head menu, istilah ribbon menu. Yang pertama kali ini akan muncul card file. Ini kita klik langsung, jangan di sini, kita pindah ke akun. Nah, dari akun ini akan muncul beberapa pilihan di sini. Kita pilih akun listnya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ini akun list adalah sesuai dengan apa yang akan kita masukkan yang baru. Nah, di dalam akun list ini ada all account, di atas tabulasi ribbon menunya adalah all account, aset, dan di sini ada liability, di sini ada equity, di sini ada income, ada cost of sale, expenses, ada income, other expenses. Nah, ini masing-masing ini adalah kita bisa lihat kalau ada expenses ini daftar akunnya hanya ada satu, ada akun, ada income, itu ada juga satu, dan seterusnya. Ini pilihannya, maka ini isinya dalam A. Kalau kita klik all, maka ini akan kelihatan semuanya, dari aset, liability, equity, income, cost, expenses, dan ada income, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja. Untuk buku panduannya kita lihat di halaman 17 ya. Itu di situ ada nama akun. Nanti saya akan lampirkan di link di bawah file. Oke, kita akan menuju pertama kali adalah aset. Nah, dari aset ini yang pertama kali saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengedit akun. Yang pertama yang akan kita edit adalah satu, ini aset. Aset ini kita ganti menjadi aktiva ya. Karena ini udah ini aktiva sesuai dengan daftar yang ada di halaman 17. Aktiva. Oke, setelah itu klik OK, nomor akunnya juga sama. Nah, ini klik akunnya. Terus berikutnya yang kita ganti adalah aktiva lancar. Oh, belum ada. Di sana itu kas and bank. Kas bank kita ganti menjadi bank. Nah, ini dia. Cek akun ini kita ganti menjadi bukan cek akun, deposit fund ini kita ganti menjadi kas bank. Nomor akunnya adalah 1100. Nama akunnya ini bank ya, ini jangan salah nih. Bank ini sangat penting. Ini jangan salah sampai akun, jangan sampai yang lain. Nah, terus ini berikutnya nomor akunnya sudah. Nah, sekarang nama akunnya adalah kas bank. Kas bank ya. Oke, setelah itu oke. Nah, berikutnya kita akan rubah cek akun ini. Cek akunnya. Nah, ini kita ganti juga. Kita ganti menjadi ini tetap bank ya.
kodenya kita menjadi kas kecil, yaitu kode akunnya adalah 1200. 1-1200, nama akunnya adalah kas kecil. Oke. Nah, selanjutnya trade debtor ini kita ganti menjadi piutang dagang. Itu kode akunnya adalah 2100, 1-2100. Nah, dan ke nama akunnya kita ganti menjadi piutang dagang. Oke, setelah itu next kita lanjut ke liability. Nah, ini aset sudah, liability. Liability ini kita ganti, trade debtor ini kita ganti menjadi trade debtor liability kita ganti menjadi utang dagang. Klik, double klik. Ini akun payable ya, tetap ya. Kodenya, nomornya adalah utang dagang 1102 min 1100. Nama akunnya adalah utang dagang. Nah, oke. Payroll payable. Nah, ini kita ganti juga nih. Payroll payable ini adalah utang gaji. Utang gaji. Ya, kita ganti kode akunnya di situ adalah 1200 ya, 2-1200. Nama akunnya adalah utang gaji dan upah. Oke, kita klik oke. Nah, selanjutnya kita melangkah ke equity. Equity kita ganti satu modal saham. Di sini retain earning, current year, ini kita biarkan. Nah, yang kita ganti di sini ada historical balance, ini kita biarkan ya. Current year earning adalah ini adalah modal laba berjalan, bukan modal. Laba berjalan, retain earning ini adalah laba. Jadi ini kita nggak perlu rubah, nanti kita tambahkan saja. Oke, kita selanjutnya kita pindah ke income. Nah, income ini juga tidak ada yang kita ganti karena di situ masih kosong ya. Oh ya, ini income ini ada, ini kita judulnya kita ganti nih. Headernya kita ganti menjadi income, jadi pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Oh ya, tadi saya lupa ya, equity ini kita harus ganti dulu. Kita Indonesia dulu. Equity ini kita ganti menjadi ekuitas. Ya, sesuai dengan yang di buku. Berikutnya cost of sale. Cost of sale itu menjadi harga pokok penjualan. Ini kita ganti dulu. Harga pokok penjualan. Oke. Next, selanjutnya expenses. Ini kita ganti juga, expensesnya kita ganti menjadi beban. Beban. Kita ganti dulu. Terus wage salary ini kita ganti juga. Ini adalah biaya gaji dan upah ya. Kita ganti di sini. Biaya gaji dan upah itu adalah kodenya 6.100. 1.100. Gaji dan upah. Oke. Other employee expenses ini kita ganti biaya. Other expenses di buku kebetulan tidak ada ya. Atau beban gaji karyawan administrasi penjualan tidak ada di sini. Oke, kita ini kosongkan saja. Nah, biarkan saja ini. Nah, kita melangkah ke selanjutnya. Other income, ini kita ganti dulu. Other income ini adalah pendapatan di luar usaha. Kita ganti, double klik. Pendapatan di luar
usaha. Oke. Selanjutnya other expense. Other expense juga kita ganti, klik di sini, double klik, kita ganti menjadi beban di luar usaha. Oke, setelah itu klik OK. Nah, kita cek kembali. Under income ini sudah, expenses beban-beban, harga pokok penjualan, pendapatan, ekuitas, liability. Ini tadi lupa ya. Liability ini kita ganti menjadi kewajiban. Oke. Terus aset, aktiva, ini udah. Nanti kita akan coba menghapus ini. Olah akun, ini sudah oke. Kalau sudah, kita close ya. Close, kita buka lagi. Masih berhenti ya. Jadi di dalam Mayop ini kita tidak perlu menekan tombol simpan dan yang lain-lainnya, karena program ini secara otomatis bahwa ketika kita memasukkan data atau menginput data, secara otomatis dia akan menyimpan. Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita sedang menginput tiba-tiba lampu mati. Tidak usah khawatir kehilangan data. Jadi data langsung bersimpan. Baik, kita akan melangkah ke berikutnya, yaitu mencoba menginput akun baru. Nah, caranya adalah di dalam akun ini sama seperti yang tadi, kita boleh mulai dari awal di sini dari all account atau aset ini kita satu persatu. Saran saya adalah sebaiknya satu persatu. Jadi aset. Kita akan mencoba satu buat baru ya. Jadi klik new di bawah ini tadi. Nah, di sini yang kita akan coba masuk itu adalah cadangan kerugian piutang. Yaitu tipenya adalah detailnya other current asset. Di sini other current asset. Oke, nomor akunnya adalah 1-210-2110. Ya, ini ya. Klik tab atau enter. Nama akunnya adalah cadangan kerugian piutang. Ya. Oke. Nah, kita sudah punya satu, tambah lagi lah. Oke. Begitu juga dengan liability atau hutang, kita juga memulainya dengan klik new. Ya, kita coba kita masukkan di dalam contoh yang berikutnya, yaitu di pertama adalah utang jangka pendek. Ini kodenya adalah 2002-1000. Header ya. Ini ada header ya. Ini yang utang jangka pendek ini kita centang. Kalau kita ini header, berarti dia akan jadi head daripada data akun listnya. Baik, kita akan masukkan kodenya adalah 2000. Nah, ini head ya, bukan detail. Setelah itu kita enter. Nama akunnya adalah utang jangka pendek. Utang jangka pendek. Oke, ini header ya, karena ini bukan detail. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, jadi utang jangka pendek. Nah, ini ada header. Ini dia ada warnanya lebih tebal. Ya. Ini menandakan bahwa ini header bukan detail. Ya. Oke, setelah kita menambahkan headernya, kita coba lagi nama detailnya sekarang. Ini baru detail. Di bawah utang jangka pendek, kita akan coba tambahkan utang pajak. Kodenya adalah 221110. Kodenya. Enter atau tab. Nah, saya itu nama rekeningnya atau akunnya adalah utang pajak. Oke. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Jadi di sini ada headnya, begitu juga selanjutnya equity dan seterusnya. Ini sama ya. Jadi satu persatu ini kita input. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mendelete akun yang tidak kita gunakan. Oke, baik, kita akan hapus satu akun di sini yang diaktifkan. Kita lihat ya, hati-hati ya. Kalau misalnya akun ini ada centang di sini, kita tidak akan bisa menghapus. Kenapa? Karena di sini ada link akun. Nanti saya akan jelaskan di bagian berikut selanjutnya apa itu link untuk akun. Nanti akan jelaskan. Oke, yang pertama ini ya, perhatikan ya. Ini
ini ada centang-centang begini, ini tidak bisa dihapus ya kalau ada centang. Nah, ini yang ada centangnya, provisi. Jadi yang kita klik di sini adalah tanda panah yang putih ini. Nah, di ujung sini ini ada tanda putih, double klik ya. Nah, setelah muncul di sini, kita klik edit. Di sini ada delete account. Nah, setelah edit di bawah ini kita pilih delete account. Masih ada lagi nih satu yang hapus. Coba misalnya kita mau hapus dua ya. Ini double klik dulu, dibuka dulu akunnya. Ya, jangan langsung ya, nggak langsung nggak bisa. Langsung, nah ini kita delete dulu akunnya. Oke, ada lagi. Coba kita cari apakah ada lagi yang perlu kita hapus. Nah, saya rasa cukup segitu aja. Oke, sudah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menambahkan. Ini kita tadi udah kita belajar mengedit akun, menginput akun yang baru, terus menghapus akun. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya mengimpor. Ada import. Tentunya impor itu adalah impor akun list ya. Impor akun list itu kita buat dulu di Excel boleh. Nanti kita save dengan Notepad. Karena apa? Karena untuk menginput file akun list ini adalah filenya harus berupa dalam bentuk Notepad. Jadi nanti saya akan bahas tentang pembuatan akun ya, atau cara menginput akun, cara membuat file akun biar bisa diinput di Mayo. Saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, sekarang saya sudah punya filenya. Saya akan mungkin salah. Salah. Jadi ini kita open lagi. Tadi ada yang salah tip. Oke. Akun list. Caranya adalah klik file, ya, import data. Nah, ini cara mengimpor tadi ya, cara mengimport akun list ya. Klik file, nah ini file, import data. Nah, di sini pilih akun list, akun ya, account, di sini account information. Nah, di sini caranya di sini rejected ini update aja yang di rejected, continue itu yang pembelian. Nah, ini karena sudah isi filenya ya, ini kita buka file yang ini namanya akun teks. Ini yang saya bilang tadi adalah file yang untuk mengimport file, maka import file akun ya, akun list itu, maka kita harus menyimpan file tersebut dalam bentuk txt. Ini bisa dibuat di Excel, nanti dari Excel kita ekspor. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya membuat file ini. Oke, klik open. Nah, di sini setelah kita open, match all, muncul seperti ini, dan klik import. Oke, klik OK. Nah, di sini masih ada angka-angkanya ya. Ini tentunya ini nanti kita akan hapus semua ini angka-angka ini. Masih ada angkanya. Masih ada angkanya. Ini kita clearkan dulu angkanya atau hapus dulu. Caranya gimana? Caranya adalah klik setup, pilih balance, account opening balance. Nah, di sini akan muncul. Ini gampang nih. Klik 0, klik di situ 0, turun tanggapan 0, 0, 0, turun tanggapan turun, atau enter. 0, enter, 0, enter, 0, 0, 0. Nah, kita kosongin nih. Jadi sampai bawah jadi 0. Jadi tidak ada angka sama sekali. Kita kosongin. Karena nanti kita akan belajar input opening balance-nya. Nah, sehingga ini amount left ini jadi 0 semua. Kalau sudah, nanti oke. Ya, oke. Jadi begitulah tadi caranya menginput data, yaitu akun list. Mulai dari input, mengedit dulu, mulai dari edit, input, mendelete, dan mengimpornya. Kita akan melangkah atau menuju ke halaman 25, yaitu pencatatan saldo awal akun buku besar. Kalian bisa lihat di halaman 25 itu ada di situ trial balance ya, yaitu ada PT Bud Makmur trial balance per 30 November tahun 2010. Nah, jadi kita akan menginput balance-nya atau saldo awalnya. Caranya bagaimana? Perhatikan dulu ini.
kita pilih di menu ini yaitu setup balance. Nah, opening balance. Nah, di sini ada beberapa pilihan, count opening balance, job ini custom balance, suppliers. Ya, yang kita pilih di sini adalah opening balance. Opening balance, kita kembali, ditampilkan tampilan seperti yang trial balance seperti ini. Jadi di sini ada asset, liability, equity, income, cost of sale, expenses, other income, other expenses. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari, yaitu kita harus baca dulu saldo normal. Kalau aset, saldo normalnya adalah di debit. Apabila di trial balance saldonya adalah kredit, maka di sini kita tambahkan min, ya. Oke, seperti sekarang contohnya adalah kas bank. Kita cari kas bank. Nah, di sini kas bank di trial balance itu adalah 45 juta. 45 123 223. Oke, enter. Nah, atau ke bawah. Kas kecil itu 2.300.000. 123. Selanjutnya piutang dagang 43 juta. Nah, di sini ada cadangan kerugian piutang, yaitu saldonya adalah kredit. Sedangkan kita tahu bahwa aset itu adalah saldo normalnya di debit. Maka dari itu kita tambahkan di sini minus 1.200.000. Terus selanjutnya persediaan bahan baku kita masukkan 23.500.000. Ya. Nah, ini ada kesalahan ya, keliruan ya. Ini akun ini harusnya 0 ini, ya. Electronic balance itu 0. Nah, ini kas kecil yang tadi 2.300.000. Nah, sedangkan piutang itu 43 juta. Sedangkan, nah ini yang tadi cadangan kerugian piutang ya, kita harus tambahkan minus 1.200.123. Selanjutnya persediaan bahan baku, saldonya di debit. Nah, ini normal, jangan ditambahkan minus lagi ya, karena saldonya sudah normal di debit. 23.523. Berikutnya persediaan bahan pembantu 38 juta 175.123. Persediaan barang dalam proses 23 juta. Persediaan bahan baku, persediaan barang jadi 40.623. Selanjutnya asuransi dibayar di muka 3 juta. Pajak dibayar di muka 2 juta. 2 juta ya. 2 3. Ini harusnya pajak. PPN masukan ya. Ini ada kekeliruan di sini. Iklan dibayar di muka tidak ada. Nah, ini sorry, ini 3 juta ini 3. Iklan dibayar di muka tidak ada, 0. Karena tidak ada di dalam ini. Nah, selanjutnya pajak bayar di muka tadi 2 juta. 2. PPN masukan ya, ada di situ ya. Ada peralatan pabrik ya, PPN masukan depan dia ada di sini, PPN masukan tadi. Pajak dibayar di muka, PPN masukan belum ada ya. Ya, PPN masukan tidak ada, masih kosong. Jadi kita kosongkan aja PPN masukan. Yang ada selanjutnya adalah perlengkapan kantor 1.075.107.5 123. Peralatan pabrik 37.600 123. Nah, gedung akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Nah, di sini saldonya, nah, kita lihat nih akunnya adalah akun aset, tapi di sini saldonya kredit seperti tadi. Saldo normalnya adalah debit, tapi di sini saldonya kredit. Artinya di sini kita tambahkan minus 37.60 123.
Ya. Nah, oke, selanjutnya gedung pabrik. Gedung pabrik 250 juta. Nah, akumulasi penyusutannya ini jangan lupa kasih minus 25, 23, 23, 25, minus 25 juta. Selanjutnya mesin cetak 59 juta. Setelah itu akumulasi penyusutannya, nah ini mah di kredit ya, yaitu 5 juta minus 5 juta 900. Nah, selanjutnya sekarang adalah liability. Perhatikan di sini, liability saldo normalnya adalah kredit. Apabila liability ada saldo debit, maka di kebalik kanan dari aset. Kalau saldonya debit, kita isi minus. Apabila saldonya kredit, tidak perlu diisi minus karena saldo normalnya adalah di kredit, bukan di debit, ya. Oke, kita lanjut ke utang dagang. Utang dagang di sini ya, udah ada ya di sini. Nah, ini kita masukkan, tidak perlu Pak minus ya walaupun kredit ya, karena saldo normalnya di kredit 43 juta. Nah, bawahnya utang pajak 3.500.000. Utang PPN keluaran tidak ada, kosong. Utang gaji dan upah juga kosong. Utang bank mandiri. Nah, ini utang bank BCA ya, nanti kita edit. Utang bank 200 juta. Ya, begini selanjutnya. Untuk selanjutnya begini dilakukan sampai di other income ya, other expenses. Setelah selesai, nah sekarang skala penting yaitu mengedit pajak. Tahapan berikutnya. Pertama adalah kita pilih list di sini. List. Nah, ini kita pilih di sini ada akun, card, dan seterusnya. Kita pilih teks kode. Di sini kita fokus satu kode yaitu kode pajak GST ini, the Good and Service Tax. Ini kita ganti. Ini kita ganti menjadi PPN. Description-nya, oke. Description-nya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, di sini link account to collected, yaitu di sini keluar dulu ya. Collected-nya kita PPN keluaran. Terus link account to paid di sini masukkan. PPN masukkan. Nah, ini link account PPN masukkan. Nah, untuk memudahkan menghafal ya, keluar masuk, artinya keluar dulu, setelah itu di bawahnya masuk. Itu lebih mudah. Setelah itu kita klik OK. Nah, sisanya yang lain abaikan saja. Kita tidak usah auto-atik lagi karena takutnya nanti di sini ada kesalahan. Oke, setelah selesai close saja langsung. Nah, setelah link pajak kita setup, sekarang kita melangkah ke setup link account. Nah, di sini di link account ini juga kita klik setup link account. Nah, di sini juga ada beberapa, di sini ada akun bank, sales account, purchase account, payroll. Yang pertama adalah kita buat link accountnya, yaitu bank account. Akan muncul seperti ini. Nah, ini tidak perlu diganti lagi ya. Yang perlu diganti ini kita ganti menjadi kas kecil. Ya, ini kita jadi kas kecil. Oke. Nah, andai kata nanti di sini tidak muncul kas bank atau kas kecilnya, artinya akun kalian itu harus diganti tipenya. Biar muncul di sini tipenya ganti jadi tipe bank ya. Itu di awal tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita yang klik use account. Kalau sudah, kita klik yang lain, ini tidak perlu diganti, dibiarkan saja. Ini klik OK. Selanjutnya, setelah link akun bank, nah sekarang kita klik sales account. Ini sudah pertama piutang dagang, ya. Asset account to tracking receivable, piutang dagang sudah. Bank account, nah kita kasih bank. Nah
Nah, di sini dicentangin, di sini adalah pertama iChart spread. Nah, ini iChart spread ini yang kita harus setting sekarang. Pertama adalah iChart ini kita linkkan ke akun pungutan transport, yaitu kodenya 8 di sini. Pungutan transport penjualan. Kode 8, use this account. Oke. Track deposit tidak usah dicentangin. I give discount. Apabila kita ingin memberikan diskon, maka kita konekkan atau linkkan ke akun potongan penjualan, yaitu kodenya 4. Potongan penjualan. Ini dia. Oke. Setelah itu IS charge for late. Ini kalau terlambatan ya. Nah, ini linknya ke akun pendapatan denda, yaitu kodenya adalah masuk golongan dari income. Ini pendapatan denda. Ini 8. Udah 8 ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, sudah semua kita setup linknya, klik OK. Berarti kita sudah men-setting link akun and bank, sales, dan purchase. Nah, sekarang purchase yang terakhir. Ini hutang dagang, ini kas kecil. Nah, terus selanjutnya ini tidak usah dicentang. I can receive item without supplier, ada dicentang. I pay this rate. Nah, ini biaya angkut. Biaya angkut kita konekkan atau linkkan ke akun biaya angkut penjualan, yaitu kode 5. Biaya angkut pembelian, sorry, bukan penjualan. Biaya angkut pembelian, kode 5. Use. Terus selanjutnya track deposit tidak usah. I take diskon, ini pemberian diskon. Apabila kita mendapatkan diskon pembelian, ini kita linkkan ke potongan pembelian. Use. Nah, selanjutnya I pay charge for late payment. Ini keterlambatan, beban denda ini. Ini maksudnya ke biaya denda, itu kode 9, biaya lain. Other expense, biaya denda. Nah, karena kalau misalnya tidak ada di situ beban denda pembayaran, ada ya. Kalau tidak ada, misalnya kalian bisa tambahkan di sini klik new ya. Tapi di sini kebetulan sudah ada. Ini ada beban denda pembayaran, use account. Oke. Kalau sudah, oke. Nah, untuk tahap bab ketiga ini, bab 3 ini sudah selesai sampai di situ saja. Ya, sampai di sini dulu. Nah, pertemuan di bab 3 ini silakan dipelajari dan dilatih. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan masuk ke classroom. Kalian tanyakan di sana, diskusi apa yang menjadi kendala di dalam menginput akun list, ya, men-setting pajak, men-setting link akun bank, akun penjualan, akun pembelian. Nah, di sini ada satu yang tidak saya bahas di sini, yaitu payroll. Payroll ini adalah link untuk penggajian. Kita tidak menggunakan di sini. Nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan hal seperti itu. Oke, sekian dulu pertemuan ini. Sampai jumpa. Ya, silakan kalian komen dan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Selamat siang.